di dalam surga, berkatilah setiap orang datang dengan hati yang aus dan rendah untuk menunggu firman-Mu. Berkatilah telinga kami dengan peka mendengarkan semua rahasia di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah hati kami supaya tetap merindukan dan menanti kebenaran-Mu. Pimpinlah hamba-Mu yang hina ini supaya boleh menyampaikan firman yang kudus dengan kejujuran dan dengan pimpinan Roh Kudus. Berkatilah kebaktian ini, khusus memberkati mereka yang kami kasihi, tetapi tidak sanggup mengikuti kebaktian ini. Pimpinlah mereka yang berada di dalam sengsara, kepicikan, atau kesakitan fisik. Berkati keluarga kami dan anak-anak, cucu-cucu kami masing-masing, supaya setiap mereka mempunyai perasaan takut kepada Tuhan dan hidup di dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita masuk ke dalam ke-24 kali mengenai penghakiman di dalam kitab suci. Saya berkata, pendeta tidak mau bicara tentang kemarahan Tuhan, penghakiman Tuhan, hukuman Tuhan, dosa, dan segala pengadilan yang Tuhan berikan kepada manusia. Ditanya kenapa? Saya hanya mau beritahu tentang cinta kasih, berkat, anugerah, dan kesuksesan yang Tuhan karuniakan kepada manusia. Tetapi kita mau tanya, kesuksesan diberikan tanpa syarat? Cinta kasih diberikan tanpa kriteria? Anugerah Tuhan diberikan tanpa syarat? Apakah manusia tidak kualifikasi, tidak ada persyaratan yang ditetapkan oleh Tuhan supaya kita mendapat berkat? Kitab suci bukan demikian. Saya kira pendeta-pendeta yang berusaha melarikan diri daripada kewajiban menegur, memberikan perintah, memberikan akan segala prinsip hukum Tuhan Allah adalah pendeta yang tidak setia. Di dalam Alkitab tentang penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan, keadilan Tuhan, teguran Tuhan, tidak kalah banyaknya daripada hal-hal tentang cinta kasih, anugerah, berkat, dan segala hadiah akan diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan bukan saja mempersiapkan surga, juga mempersiapkan neraka. Tuhan memberikan janji, juga Tuhan memberikan peringatan. Tuhan memimpin manusia di dalam kesulitan, juga Tuhan memimpin manusia dalam kesuksesan. Dua-dua ini harus seimbang. Orang yang mementingkan cinta Tuhan lebih daripada seharusnya dan meloloskan diri daripada peringatan tentang penghakiman, itu seorang yang tidak jujur dan tidak adil. Barang siapa menekan kemarahan Tuhan lebih daripada cinta kasih, dia akan menjadikan kita orang Kristen yang kejam. Tetapi barang siapa yang menekankan cinta kasih lebih banyak daripada penghakiman Tuhan, orang itu akan mengakibatkan kita menjadi orang kompromi, orang tidak bertanggung jawab, dan orang hidup sembarangan. Hanya kedua ini kalau diseimbangkan mengakibatkan takut kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, yang akhirnya mendapatkan pimpinan Tuhan, janji Tuhan, dan semua anugerah yang diberikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan di dalam hidup kita dan memimpin dan melihara gereja ini menjadi gereja yang seimbang di dalam kedua sifat ilah ini. Cinta dan benci, anugerah dan hukuman. Semua berkat dan peringatan, sehingga kita boleh menjadi manusia yang beres di dalam dunia ini. Saudara-saudara, hari ini kita akan masuk
ke dalam satu tema penghakiman Tuhan, khususnya menghakimi dan memberikan perintah memusnahkan seluruh suku. Ini bukan pribadi, ini seluruh suku akan dihakimi, akan dimusnahkan dengan perintah Tuhan sebelum Musa mati. Siapakah Musa? Adalah yang dengan kuasa Tuhan, mujizat yang ajaib, membawa Israel keluar daripada belenggu, daripada perhambaan, perbudakan di Mesir. Apakah itu cukup? Tidak. Setelah manusia ditarik keluar dari Mesir, dilepaskan daripada perbudakan menuju kepada kematian, Tuhan juga ada memimpin manusia setelah keluar dari Mesir masuk ke dalam Kanaan, tanah perjanjian. Tanah perjanjian di dalam rencana Allah ada diberikan kepada umatnya dan keturunan yang disiapkan, dipilih, dibersihkan, diampuni dan dipelihara untuk selama-lamanya. Di dunia ada dua macam manusia. Semacam yang sengaja melanggar, menghina dan menyakiti hati Tuhan. Dan karena tidak mau bertobat, akhirnya dibuang untuk selama-lamanya di dalam neraka. Macam kedua adalah mereka yang belajar takut kepada Tuhan, baik-baik dengar firman. Kalau bisa mereka akan taat dan berjalan di dalam perintah Tuhan. Dan mereka dipelihara, diberkati, diberikan keturunan yang ibadah. Menikah baik-baik, jangan sembarangan melampiaskan seks. Dan mereka boleh mendapatkan orang sama-sama dipilih Tuhan, membentuk keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saya percaya di dalam pengalaman hidup kita, kita melihat ada orang yang cinta-cintaan. Orang yang menjadi pacar dengan begitu senang, tetapi akhirnya rusak keluarga dan akhirnya dibuang keturunannya oleh Tuhan. Ada juga orang yang baik-baik memelihara firman Tuhan, seumur hidup tidak melanggar, tidak menyeleweng, tidak berselingkuh, dan diberkati oleh Tuhan menjadi keturunan pilihan yang terus menikmati anugerah Tuhan. Mau jadi macam apakah kita? Mau kita memiliki anugerah Tuhan untuk selamanya dan mengajar anak keturunan kita dengan teliti dan dengan penuh pengajaran Tuhan, sehingga mereka mengikat diri di dalam kesucian, keadilan, cinta kasih, kebajikan dari Tuhan yang sebenarnya itu atribut sifat ilahi tentang moral. Atau kita mau menjadi orang yang membiarkan diri sembarangan menikmati nafsu, melampiaskan seks seenak mungkin, lalu akhirnya dibuang dan hidupnya di neraka untuk selama-lamanya. Engkau harus pilih. Di dalam hal ini bukan kehendak Tuhan saja. Pilihan Anda sesuai kehendak Tuhan itu terhitung salah satu kualifikasi sebab mendapat berkat Tuhan. Waktu lewat dengan cepat. 30 tahun lagi anak muda sekarang menjadi encek-encek tua. Gadis yang cantik menjadi emak-emak yang sudah kisut. 30 tahun lagi engkau berubah. Kita semua tidak ada lagi. Coba lihat foto saya 20 tahun lalu, masih ganteng luar biasa. Saya bukan menyombongkan diri. Saya tahu sejak muda saya mempunyai wajah yang lebih bagus dari orang lain. Saya mempunyai kesehatan yang lebih baik dari orang lain. Saya mempunyai otak yang sangat kritis dan sangat pintar memilih pengetahuan yang perlu. Saya mempunyai keterampilan bisa gambar, bisa musik, bisa desain, bisa arsitek. Saya boleh katakan orang sejaman saya yang sepintar saya tidak terlalu banyak. Yang sesehat saya juga tidak terbanyak. Meskipun waktu umur 20-an saya masuk sekolah teologi, saban hari bawa bantal ganjil di sini. Karena pinggang sakit dan badan lemah, selalu diarrhea, selalu kurang sehat.
Tapi saya hidup suci, hidup baik-baik, hidup taati perintah Tuhan. Hidup menjaga badan meskipun bukan terlalu hebat, tetapi tidak sembarangan mempunyai kebiasaan. Saya tidak pernah berjudi, tidak pernah berzina. Sebelum nikah tidak pernah kenal perempuan. Setelah nikah cuma pernah tubuh seorang perempuan. Sebelum nikah saya hidup suci. Sesudah nikah saya hidup suci. Dan ternyata orang yang hidup dalam kesucian dijaga, dipelihara Tuhan untuk sehat. Sampai umur 82 saya sedikit paksa masih bisa bahasa Alkitab tidak pakai kacamata. Saya umur 82 meskipun syaraf kaki karena diabetes sudah rusak semua, jalan tidak stabil. Tapi kalau saya pegang mimbar, saya masih berdiri setiap minggu 4 jam pagi. 2 tahun yang lalu saya 4 jam di Jakarta, 4 jam di Singapura setiap hari minggu. Waktu itu umur 80, sekarang umur 82 di atas mimbar. Sebelum pandemi saya setiap tahun berkhotbah lebih 300 kali. 5 tahun yang lalu setiap tahun saya berkhotbah 500 kali. Menjelajah negara begitu banyak. Memimpin KKR di kota 600 di seluruh dunia. Dari New York, Boston, Washington, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Vancouver, sampai di Moskow, Leningrad, di Jerman, di Perancis. Tidak mengeluh. Saya sekarang baru heran. Kalau mendadak saya sakit, saya bisa habis ratusan juta dalam 5 hari. Kalau sakitnya di New York atau di Amerika. Tapi saya tidak pernah beli surat yang disebut asuransi perjalanan. Tetapi Tuhan terus menjaga, terus memberkati. Saya menjadi pendeta gereja, tidak usah banyak khawatir tentang berapa uang medis yang harus saya pakai. Berapa banyak kecelakaan yang harus dibayar. Saya berada di dunia ini tidak banyak bersandar kepada organisasi atau sakit. Tidak perlu dibantu oleh orang kaya. Saya hidup di dunia bisa mencukupi diri, bisa mempunyai income dengan menetap, dan selalu kalau uang lebih saya kasih orang banyak. Hidup seperti ini sudah 65 tahun menjadi hamba Tuhan. Saya harap semua hamba Tuhan belajar orang tua ini. Banyak mahasiswa mempunyai cita-cita yang tinggi, mengikuti jelajah yang Tuhan pimpin. Jangan egois. Jangan hanya mementingkan diri. Mari kita menjadi seorang yang terus memberi berkat kepada orang lain. 3 bulan yang lalu ada seorang menulis surat kepada saya. Harus saya khotbah 1 pasal dalam kitab suci. Semua mengenai berkat dan kutukan. Berkat dan kutukan. Saya belum sempat sampai di situ. Saya tetap melalui jadwal yang saya tentukan bicara tentang penghakiman dari Alkitab. Masih ingat seorang pria keturunan daripada keluarga yang penting Harun. Dia menjadi seorang yang mempunyai hati yang sangat benci kejahatan. Hati yang benci kejahatan. Hati yang ingin hidup suci. Hati yang sama seperti Tuhan marah kepada orang berdosa. Ini sangat diperlukan di antara orang-orang Kristen yang masih muda. Mari kita semua yang baik diteruskan. Semua yang harus kita kejar, dikejar terus. Dan semua yang kita tidak perlu kita buang. Jadilah gereja yang suci. Jadi anggota yang baik. Jadi pemuda-pemuda yang bermutu. Baik di dalam mengetahui kesenian. Mengetahui musik. Biar kita dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Penihas yang mentombak. Sehingga laki perempuan yang sedang mau berzina dibunuh di hadapan Tuhan. Itu menghentikan kemarahan Tuhan. Apakah Tuhan tidak boleh marah? Saya kasih tahu. Satu-satunya yang berhak marah bukan presiden. Bukan gubernur. Bukan polisi. Bukan menteri. Tuhan. God is only one who is so qualified to give his wrath.
and condemnation to human being. Karena dia yang mencipta manusia. Kalau saya tulis surat saya rasa kurang bagus, saya merobek, boleh tak? Boleh, saya yang tulis kok. Kalau Tuhan menghakim dia, boleh tak? Boleh, karena dia yang menciptakan. Kalau yang mencipta tidak berhak, yang mencipta tidak mempunyai hak istimewa untuk memperlakukan yang dicipta, dia bukan Allah. Itu sebab manusia jangan cerewet mengkritik Tuhan, tidak setuju akan apa yang dilakukan. Harus berkata, Tuhan, aku takluk kepadamu, tapi aku minta diberi pengertian. Kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa Tuhan menjatuhkan hukuman? Saudara-saudara, Alkitab berkata, dia menyatakan keadilannya kepada orang-orang yang layak menerima hukuman. Dia menyatakan kasihnya kepada mereka yang layak diberikan kasihan dan anugerah. Ini semua membuktikan He is the creator. He is the sovereign ruler. Dialah penguasa yang berdaulat tertinggi. Dialah Allah yang berkualifikasi memberikan judgment kepada manusia. Mari kita dengan takluk dan taat berjalan di dalam kehendaknya, sehingga seumur hidup kita tidak dibuang oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Amin. Pinehas, pahlawan Israel yang membenci dosa, yang mentombak orang dua yang membawa kecelakaan kepada seluruh bangsa Israel, karena mereka ingin melampiaskan seks, mau berzina di hadapan umum, di tengah-tengah kemah, dilihat oleh orang lain, bahwa mereka bebas. Tuhan akhirnya memberikan benci yang berdasar kesucian Tuhan kepada pemuda yang beres, Pinehas. Lalu dia menombak, mematikan dua orang itu. Kemarahan Tuhan berhenti. Ini pribadi yang sangat penting. Waktu Tuhan pakai Pinehas, sama Tuhan menghukum Akan. Ini baru khotbah minggu-minggu lalu. Ini membuktikan yang mensukai Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan Allah adalah yang hidup di dalam suci dan membenci dosa seperti Tuhan itu. Yang dihukum adalah mereka yang hidup untuk egois, mencuri sesuatu, tidak membinasakan yang harus dibinasakan, hanya karena mengikuti keinginan mereka. Tuhan bunuh, mati, sekeluarganya semua ikut mati. Tuhan yang begitu suci, begitu berani. Lain dengan pemerintah sekarang. Sekarang makin banyak pemerintah menyenangkan rakyat supaya rakyat pilih dia jadi presiden. Itu namanya demokrasi. Demokrasi ditunggangi oleh sesuatu ambisi ingin dipilih oleh rakyat, lalu menyelewengkan semua dalil daripada moral, menghancurkan semua hukum daripada etika. Berapa banyak pendeta menyenangkan orang kaya, tak berani khotbah dosanya manusia. Berapa banyak presiden menyenangkan orang yang mau pilih mereka, tidak menjalankan hukum pemerintah. Jikalau sesuatu korupsi dalam merajalela, kebenaran akan hilang. Saudara-saudara sekalian, 2 kali ini saya ke Sumatera, saya ke Lampung, saya ke Jambi, saya ke Palembang. Saya melihat sesuatu kejadian yang luar biasa. Kita setiap tahun ada PCN. Tahu apa itu PCN? Tahu siapa itu? PCN itu apa? Ini orang tua tidak ngerti ya. Cilaka kamu kalau anak-anakmu tidak ikut Bible Camp Nasional. Lalu kita mensiarkan melalui video yang mengikuti itu ribuan anak di seluruh Indonesia. Dari Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara sampai Irian Jaya. Yang paling heran adalah satu anak kecil saben pagi bangun. Waktu dia bangun jam sini 8, di situ jam 3 malam. Di mana? Di Kuwait. Ada lagi di Lebanon. Anak kecil umur 8. Patong saya bangun jam 3 pagi. Karena di Jakarta mulai jam 8, di sini jam 3.
Jadi saya senang dengar khotbah. Saya ingin ikut, maka saya pagi jam 2.30 sudah bangun mandi siap duduk di situ. Jam 3 ikut BCN Bible Camp di Jakarta. Dan dia dengar khotbah. Saban hari diingat besok masih ada BCN. Cepat-cepat pagi, mama jangan lupa panggil saya bangun. Jam 2:30 sudah bangun, jam 3 sudah duduk. Matanya masih ngantuk-ngantuk dengar khotbah. Saudara, bisakah saya tidak mencintai anak-anak ini? Saya sangat mencintai anak-anak, semua anak-anak. Kalau mereka cinta Tuhan sampai dewasa, saya masih cinta. Kalau mungkin semua itu jadi anakku. Saudara-saudara, ini kali saya pergi ke Jambi, pergi ke Palembang. Ternyata ada anak-anak yang ikut BCN. Minta papa, Patong datang, saya mau ketemu. Saya tidak tahu siapa itu karena mereka lihat online kok. Saya mana bisa lihat online itu siapa. Waktu datang satu persatu, aduh lucunya. Ada 2 anak, anaknya seorang pengurus di Jambi. Papanya bilang, Patong datang, ibu mau ketemu. Mau. Sudah bak ketemu. Ini anak saya Patong umur 5. Ini yang kecil umur 3. 2 anak yang begitu lihat saya. Seperti lihat siapa saya tidak ngerti. Datang langsung dekat saya. Lalu tempel kepalanya di tangan saya. Tidak mau pergi, gini terus. Lihat saya. Seperti lihat engkongnya atau siapa itu. So nempel di sini, mau gerak terus menikmati di dalam tangan saya. Kukunya juga terus lihat saya. Ganteng sekali. Nah saya, you bisa nyanyi? Bisa. Nyanyi apa? BCN punya nyanyi. Coba nyanyi. Tuhan panggil, Tuhan panggil. Ku hadir. Tuhan panggil, Tuhan mari. Ku ikut. Tuhan panggil namaku. Tuhan panggil. Ku hadir. Mau ikut Tuhan, ikut Tuhanku. Nyanyinya fales-fales. Tapi lucunya bikin hatiku terhibur sekali. Ternyata orang yang melayani Tuhan, mencintai manusia, mencintai anak-anak, dapat imbalan sukacita tak habis-habis. Sudah selesai, yang paling kecil kepala masih di sini. Tidur gini, lihat-lihat gini lagi, lihat-lihat gini lagi. Sekarang papa bilang mereka mesti pulang. Dua-dua. Patong, bye-bye. Saudara, bisa ada cinta anak kayak gini. Hati saya hancur melihat anak ini. Di Jambi ada, di Palembang ada. Di mana-mana saya pergi, ada orang yang sangat mengharukan hati kita muncul. Saya kasih tahu, you kalau pernah menjadi orang yang mencintai orang lain dan yang dicintai seperti engkau, bagaimana bisa menolak menjadi hamba Tuhan? Saya tidak pernah menyesal jadi hamba Tuhan. Saya tidak menyesal kalau saya untungnya tidak banyak. Kalau saya menjadi pedagang, kalau saya menjadi arsitek, kalau saya menjadi konduktor, saya menjadi orang yang mempunyai keterampilan sebanyak saya bisa dapat uang jauh lebih banyak. Tapi akhirnya hanya menjadi orang kaya. Selain itu nothing. Mereka kelebihan adalah uang lebih banyak, tapi saya kawan lebih banyak, kesempatan melayani lebih banyak, sukacita lebih banyak. Meskipun saya tidak terlalu kaya, tapi saya menjadi berkat bagi banyak orang di dunia. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menggerakkan kita, manusia yang diberkati oleh Tuhan, karena taat firman Tuhan, karena mencintai Tuhan, karena mengasihi Tuhan. Manusia yang dikutuk oleh Tuhan karena berbuat dosa, melawan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, nah akhirnya dapat hukuman Tuhan. Baru saya tanya seorang anak gadis, engkau mau pilih jodoh yang mana? Dia mengatakan dengan tenang hati, pertama yang cinta Tuhan. Saya bilang very good. Kedua, yang suka melayani Tuhan dan mencintai sesama. Saya memberkati anak gadis ini. Saya harap dia jadi dengan orang yang cinta Tuhan, orang yang suka melayani, orang yang rendah hati kepada firman Tuhan. Saya kadang-kadang tanya perempuan, engkau lebih suka menikah sama laki-laki yang kaya, yang hebat, yang ganteng, yang mulia, yang sombong tetapi yang tidak ada Tuhan? Ya lihat-lihat, tidak tahu. Saya sudah tahu kurang beres.
Saya tanya lagi, kalau engkau ada kesempatan nikah, mau nikah sama anak terhilang yang bertobat, atau menikah sama kakak anak terhilang yang belum bertobat dan belum pernah merasa dia perlu Tuhan? Orang yang pintar menjawab, saya lebih suka menikah sama anak yang sudah pernah jatuh tapi bertobat. Bukan kepada mereka yang tidak pernah jatuh tapi sombong sekali. Ada pria yang tidak pernah jatuh, tidak pernah sembarang hidup mulia tapi selalu menghina orang lain. Ini tidak beres, ini berzina. Selalu menghina orang lain. Orang itu bisa mencintai istri, saya tidak percaya. Orang itu bisa mengerti kehendak Tuhan, saya tidak percaya. Karena dia tidak pernah mengalami pengampunan Tuhan, pengertian kepada orang lain. Dia cuma taunya cari kesalahan orang. Karena saya lebih baik, saya tidak usah bertobat. Engkau tidak beres, engkau tidak beres. Barang siapa yang merasa diri lebih baik dari orang lain, tidak mungkin dia baik sama orang lain. Barang siapa yang pernah jatuh, pernah lemah, akhirnya diampuni Tuhan, dia mempunyai penuh cinta kasih, penuh pengertian ke orang lain, dia bisa lebih bertanggung jawab. Waktu anak terhilang itu bertobat, "Pak, aku dah layak jadi Adam, jadikan saya budakmu saja." Papa bilang, "Enggak, pembantu, ambil kasut, ambil cincin, sembelih lembu, dan pakai baju yang bagus." Cincin berarti hak menjadi anak. Sepatu berarti hidup baru, jalan yang benar. Baju yang benar berarti sudah diampuni, sekarang disalut dengan kebenaran Kristus. Domba yang disembelih berarti dia dapat keselamatan. Anak terhilang dapat 4 ini: baju, sepatu, cincin, dan pesta besar. Karena Tuhan berkata, ini anak sudah hilang dan sekarang kembali. Saya penuh dengan syukur menerima dia, peluk dia, cium dia. Ini anakku. Saudara-saudara, tetapi kakaknya mengatakan, kenapa dia dikasih sapi? Kenapa ada pesta? Saya anakmu yang baik di sini, kenapa tidak ada pesta? Dia sombong. Alkitab mengatakan ada 2 macam. Seorang berdosa yang bertobat, ya Allah, ampunilah segala dosaku. Dia tak berani lihat atas, dia lihat ke bawah, dia pukul dadanya. Saya orang berdosa yang perlu pengampunan. Tadi ada seorang itu yang bertobat, pinggirnya seorang Farisi. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu karena saya setiap minggu puasa 2 kali. Dia bukan doa loh, dia lagi pameran. Dia bukan minta, dia lagi deklarasi. How good I am. I fast 2 times every week. I give 10% of my income. Saya memberikan persembahan. Saya begitu baik. Tuhan, dia baik. Kenapa? Perlu kasih tahu Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan tahu dia kasih perpuluhan. Tuhan tahu dia berpuasa 2 kali. Tuhan tahu dia tidak berzina. Saya lebih baik dari orang lain. Saya tidak berzina. Saya juga tidak menipu orang. Saya tidak seperti pemungut cukai ini. He is boasting himself. His accusation to others. He is now only share his own pride and his righteousness. Dia sedang membagi-bagikan, sharing dia punya kebenaran dan dia punya jasa. Aku tidak seperti orang lain, juga tidak seperti pemungut cukai. Di hadapan umum dia mencela orang lain, dia mempermalukan orang lain, dia nyatakan dia lebih baik. Apa Tuhan suka dengar doa seperti ini? Itu bukan doa, itu penghasutan. Itu bukan doa, itu pengumuman. Itu bukan doa, itu penghakiman. Yang berdosa di pinggir malu sekali karena semua tidak beres. Lalu dia berkata, Tuhan, ampunilah kiranya dosa saya. Saya tanya, siapa lebih dekat Tuhan? Yang berdosa atau yang berjasa? Jawab. Semua jawab. Siapa lebih dekat Tuhan? Yang berdosa mengaku dosa lebih dekat Tuhan, atau yang berjasa mengumumkan dia lebih baik, lebih dekat Tuhan? Yang mana? Orang yang berdosa. Kau jangan karena engkau tidak pernah berzina, tidak pernah berjudi. Itu saya juga tidak pernah.
Tapi tidak usah bangga, tidak usah sombong. Karena mereka yang berdosa kembali kepada Tuhan mendapatkan pengampunan besar dan dicintai Tuhan lebih. Saya tanya lagi, orang pertama setelah Yesus curahkan darah lalu dibawa Yesus ke surga, orang apa itu? Herodes, Pilatus, Kayafas, atau pejabat tinggi di dalam pemerintahan Yudea? Tidak. Orang pertama yang Tuhan merangkul, Tuhan bawa masuk ke surga, orang apa? Perampok yang kakinya dipatahkan, yang dipukul sampai patah, darahnya mencurut seperti air terjun, lalu mati. Itulah orang pertama yang Yesus bawa ke surga. Karena apa? Christ come to save the sinners. Kristus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang berdosa. Kristus datang ke dunia untuk memanggil orang berdosa bertobat. Kristus datang ke dunia untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan, bukan untuk menerima orang yang sombong. Saya paling takut orang Kristen yang lebih baik sedikit dari orang lain, tapi sebenarnya marah orang, kutuk orang, aniaya orang lain, benci orang lain, dan setiap hari hanya menghasut orang lain. Itu orang bukan dekat sama Tuhan, tapi orang yang suka menyombongkan diri, mempermalukan orang lain. Saya lebih suka kita yang sudah pernah berdosa, bertobat, minta pengampunan, bertobat kembali, minta Tuhan memberikan kekuatan kita jalan benar. Nah saudara-saudara, mari kita semua mencintai Tuhan dan semua mencintai sesama yang sudah pernah jatuh, mencintai sesama yang kurang benar, tetapi dengan cinta dan kemurahan yang sesungguh-sungguhnya terima mereka, bersatu dan mereka menjadi orang yang beres, diberkati Tuhan. Dan saya berkata tentang ada semacam orang yang dulunya lumayan, keturunan makin jelek, sampai satu saat Tuhan bilang, bunuh mereka, matikan mereka, tidak boleh tinggal satu orang. Engkau harus dengan bunuh seluruh suku itu, dan saya akan berkati kamu. Masa Tuhan begitu kejam, membunuh seluruh suku, anak pun, perempuan pun, nyonya pun, semua keluarga tidak boleh tinggal, biar dia mereka mati. Ini pasti bukan Tuhan. Tuhan kan penuh kasih. Sekarang banyak pengkhotbah hanya mau khotbah kasih Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, talenta Tuhan, pimpinan Tuhan. Tidak mau bicara tentang penghakiman Tuhan, kemarahan Tuhan, dan juga pengadilan Tuhan. Berkhotbah cari market. Kalau you khotbah Tuhan akan menghakimi, siapa mau datang ke gereja. Itulah Stephen Tong. Gerejanya makin besar tapi kemajuan sedikit. Saudara-saudara, gereja ini tidak besar. Dari dulu permulaan hanya 300 orang ikut kebaktian. Tapi kita berjuang sekarang 84 cabang. Tahun ini 25 cabang akan bangun gereja besar. Karena kita bukan sempit, bukan tidak maju, diberkati Tuhan, tapi pelan dan stabil. Slow but steady. Very slow but no fallen into unrighteousness. Gereja ini dipimpin Tuhan pelan-pelan maju. Dengar khotbah tidak enak. Uraiannya terlalu dalam. Logikanya terlalu kuat. Khotbahnya terlalu panjang. Bencana. Tapi saya bilang, ya engkau yang dengar khotbah saya dah ngerti. Sabar dulu. Dengar 10 kali baru ambil keputusan mau tidak di gereja. Saya tidak perlu kamu. Tuhan lebih tidak perlu kamu. Yang kamu perlu Tuhan itu lebih penting. Engkau bilang tidak ngerti. Dengar khotbah Stephen Tong marah-marah. Doktrinnya dalam. Teorinya sangat sulit. Logikanya sangat sulit dimengerti. Coba tunggu 10 kali dengar, 1 kali dalam, tak enak, marah-marahin, dalam, tak enak, terlalu sulit, logikanya dalam, saya sulit. Saya sudah kerja dari Senin sampai Sabtu, kerja berat, kerja capek, kerja sampai mati-matian. Minggu mau dapat hiburan. Patong tahu tak? Saya Senin sampai Sabtu itu kerja berat setengah mati, Minggu mau dapat hiburan. Kok Minggu dimarah-marahin? Tidak salah ini gereja, apa ini?
dengar dua. Gereja ada dua macam. Senin sampai Sabtu capek setengah mati. Minggu dihibur nyanyi pongcak seneng. Sesudah itu kembali Senin sampai Sabtu capek lagi. Minggu dihibur lagi. Senin sampai Sabtu capek lagi. Ini gereja bermacam. Gereja kedua macam, Minggu teliti dengan firman Tuhan. Mau tahu seluk-beluknya kebenaran. Mau tahu logika dan doktrin yang benar itu apa. Sudah tahu. Otaknya sudah siap. Logikanya sudah jalan. Sudah bisa menganalisa. Bisa membedakan yang mana baik, mana jahat. Lalu Senin sampai Sabtu mengalami kesulitan. Dia sudah tahu bagaimana mengalahkan dunia. Bagaimana mengatasi kesulitan. Bagaimana menganalisa. Dia tenang saja. Stabil hidupnya. Senin sampai Sabtu stabil. Minggu datang bergumul untuk cari jawaban. Sudah gumul selesai, dapat rahasia, dapat secret of the victory. Senin sampai Sabtu pergi lagi menghadapi kesulitan. Dua macam gereja. Yang mana yang benar? Jawab. Bergumul dulu, lalu bisa mengatasi kesulitan yang benar. Atau capek-capek minta hiburan hari Minggu. Yang mana yang benar? Jawab. Bergumul dulu. Engkau menjadi orang Kristen tidak pernah bergumul. Jadi orang Kristen tidak pernah mengetahui rahasia apa itu iman. Akhirnya saban hari capek-capek Minggu minta hibur. Kalau kurang hibur, pendeta tidak bagus. Saya tidak suka dengar khotbah seperti ini. Tuhan berkata, Musa, engkau sudah keluarkan orang Israel dari Mesir. Sekarang engkau harus mati. Loh, Musa kok dihukum? Kenapa Musa dihukum? Karena Musa sendiri kurang taat kepada Tuhan di dalam beberapa hal. Nah ini kalau ada waktu saya khotbah, kalau tidak saya akan loloskan. Karena hukuman Musa bukan penghakiman karena kemarahan Tuhan yang matikan dia, tidak. Karena Tuhan memberikan disiplin untuk anak-anak, bahkan pemimpin rohani di dalam Bani Israel. Saya hamba Tuhan. Engkau anak-anak Tuhan. Tuhan membuat engkau beriman. Sesudah itu, setelah engkau berbuat salah, engkau akan didisiplin. Bukan dihukum, disiplin. Kalau orang berdosa dihukum karena dosa mereka, maka anak kita berdosa, kita bukan hukum supaya mereka mati atau sakit keras. Kita disiplin supaya dia tidak berani salah lagi. Musa bukan dihukum, didisiplin. Disiplin apa? Engkau boleh naik gunung Nebo. Engkau dari Nebo akan lihat tanah Kanaan. Orang umur 120 disuruh naik gunung Nebo, gampang tak? Jawab. Sekali lagi, orang sudah umur 120 suruh jalan kaki naik gunung sampai puncak, gampang tak? Tidak gampang, itu kejam loh. Tetapi Tuhan bukan manja anak-anaknya, bikin anaknya harus susah, harus berkesulitan. Nebo dinaiki oleh Musa yang umur 190. Mengge naik gunung sampai di atas. Lihat, itulah tanah Kanaan yang kau akan terima menurut janjiku untuk keturunanmu, untuk orang Israel menikmati seluruh tanah. Tuhan suruh mereka masuk tanah Kanaan. Tuhan kasih tanah janji. Tanah janji itu enak, tidak ada kesulitan, tidak ada peperangan, langsung naik menikmati. Pamen sudah kosong, bocornya sudah beresin, semua kot sudah lancar, semua itu keran sudah jalan, baru masuk. Tidak. Tuhan berkata, "You mau masuk?" "Iya Pak, saya mau masuk." Di dalam ada musuhmu lebih kuat daripada kamu, pintar perang, senjata hebat. Lalu saya disuruh masuk untuk apa? Untuk perang. Orang Kristen jangan minta anugerah Tuhan tanpa kesulitan. Dengar ya anak-anak muda, you are promised by God to inherit the land with war to your enemy first. Berperang dengan musuhmu, kalahkan mereka. Sesudah itu engkau sudah mati-matian kerja berat. Engkau boleh menikmati tanah perjanjian.
Nah, banyak orang tua tidak tahu. Anak kecil dibeli seenaknya, banyak uang seenaknya, senikmatnya. Lalu sebelum nikah semua sudah ada. Sesudah nikah baru tahu waktu. Hidup itu susah. Mulai nangis. Mulai berkelahi sama istri. Akhirnya mulai pikir bagaimana cerai. Saudara-saudara, saya sebelum nikah hanya kenal istri saya 1 minggu. Tapi 6 tahun sebelum itu dia murid saya. Kita hanya pacaran 1 minggu. Lalu nikah. Sudah nikah. Mulai belajar mengasihi. Sampai sekarang sudah 51 tahun. Tidak apa-apa. Penting hatinya tekun. Saya mencintai Tuhan. Saya mencintai perintahnya. Dan saya berjuang dengan istri. Sama-sama bergumul untuk menyenangkan Tuhan. 50 tahun sudah lewat. Kita tidak cerai. Kita tidak bermusuhan. Kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Bukan senang-senang ngomong cinta, waktu enak-enak main seks sesudah itu terus cerai. Tapi berjuang bersama dengan air mata, dengan kesulitan, mengalami miskin dengan bersama, dengan kesulitan bersama. Tapi waktu sudah 50 tahun kita lihat pimpinan Tuhan tidak salah. Pimpinan Tuhan membuat kami tekun, setia, tahan. Segala kesulitan dilewati. Tidak ada kekurangan. Meskipun kadang-kadang dapat kesulitan ekonomi, kadang-kadang dapat keletihan di dalam jiwa, tapi tidak pernah mengatakan pimpinan Tuhan salah. Nah, ini melalui perjuangan memperoleh kemenangan, melalui peperangan dengan musuh menikmati cinta kasih dari Tuhan. Inilah hidup orang Kristen. Saudara-saudara, Musa, engkau sudah mau mati, engkau naik bunuh Nepo, engkau lihat tanah perjanjian, tapi engkau tidak boleh masuk. Loh, kenapa saya tidak boleh? Saya membawa mereka keluar, jasa begitu besar. Kenapa saya tidak boleh masuk? Karena engkau pernah melanggar hukumku. Karena engkau pernah tidak taat kepadaku. Loh, saya pemimpin. Justru pemimpin harus didisiplin lebih daripada orang biasa. Waktu Tuhan menghakimi seluruh dunia, mulai dari rumah tangganya sendiri. The judgment of God will be started from His own people, His own family first. Kalau Tuhan menghakimi orang Kristen, Stephen Tong mulai dihakimi lebih dahulu. Karena ini pemimpin. Pemimpin bukan enak-enak. Pemimpin bukan sebisanya menikmat. Pemimpin harus bertanggung jawab, harus pikul salib, harus menyangkal diri baru bisa masuk Kanaan. Musa boleh lihat, tak boleh masuk. Lalu Musa mati. Sesudah itu Tuhan bilang, Yosua keluar. Saya menetapkan engkau. Saya mengutus engkau memimpin Israel masuk ke dalam Kanaan. Oh iya, saya yang harus masukkan. Saudara tahu Yosua meneruskan Musa. Umurnya berapa? Saya kira tidak ada orang sadar. Kira-kira Yosua masuk Kanaan umur berapa? 20 kali ya. Pemimpin kok, pemimpin mesti muda berkuat. Berapa? 80. Kira-kira umur 93. Karena Musa 120. Kalau dia 93, dia lebih kurang dari Musa 27 tahun. Maksudnya waktu Musa mulai memimpin Israel umur 80, dia waktu itu kira-kira 53. 27 tahun lebih muda. Sudah satu generasi. Ini karena perlu generasi gap. Waktu Yosua masuk kira-kira 93. Engkau menjadi pemimpin, jangan takut. Orang 93 masih takut tikus ada apa? Engkau harus berdiri tegak, tegar, berani. Karena aku menyertai engkau. Kalau saya umur 82, khotbah masih suara keras gini, Musa mungkin lebih hebat loh. Ya, tetapi yang meneruskan Musa beda 27 tahun. Lalu engkau, saya kasih tahu, setelah masuk tempat itu, engkau harus bunuh 7 suku. 7 suku dibunuh bagaimana? Habisin mereka, matiin mereka, tidak boleh tinggal satu. Wah, ini timbul satu pembicaraan, perdebatan. Allah itu cinta kasih. Is God love? God is love.
Allah itu cinta kasih. Bagaimana Allah yang cinta kasih boleh memerintahkan orang membunuh seluruh suku mati habis dan sisa satu? Are you love? Oh God, how can you be so cruel? How can you ask people like Joshua to banish, to kill all of the tribes in Canaan? 7 macam bangsa yang disuruh bunuh oleh Tuhan kepada Yosua tercantum di dalam, kita akan membaca bersama-sama buku yang sangat penting, yaitu disuruh membunuh. Kita membaca Ulangan pasal 7. Ada lebih dari 5 tempat, tapi saya hari ini cuma memanggil satu karena 6 tempat itu ada 6 bangsa. Tapi di dalam Ulangan pasal 7 ayat pertama ini kita melihat Tuhan suruh Yosua membunuh setelah lengkap 7 suku, bukan 6. Kita membaca bersama pasal 7 ayat 1. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari tabamu, yakni orang Het, kedua orang Girgasi, ketiga orang Amori, keempat orang Kanaan, kelima orang Peris, keenam orang Hewi, dan ketujuh orang Yabus. Berapa macam? Berapa? 7 macam orang tak boleh hidup, harus mati. Ini penghakiman Tuhan kepada suku ini. Apa dosanya? Nah, inilah menjadi pertanyaan. Banyak orang Kristen kalau sudah baca sendiri, Tuhan itu kok kejam ya, begitu ganas, begitu bengis, begitu immoral, begitu melawan kasih. Tuhan itu kasih adanya. Menurut perjanjian baru, it is omong kosong. How can a God of loving kindness, God which is love, how can he order Joshua to kill the 7 tribes like this? 7 macam ini bukan keturunan semua yang jahat. Di antara mereka sudah ada orang baik, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amari, orang Kanaan, orang Peris, orang Hewi, dan orang Jebus. 7 macam ini yang lebih banyak dan lebih kuat dari orang Israel. Dan Tuhan Abrahammu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihi mereka. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan jangan kau berikan kepada anak laki-laki mereka, atau anak-anak perempuan mereka jangan kau ambil sebagai anakmu laki-laki. Jadi dengar ya, anggota GRI, anakmu sudah kau besarkan, jangan serahkan kepada orang kafir yang tidak cinta Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Anakmu perempuan jangan menikah, berpacaran dengan mereka yang menghina Tuhanmu. Di sini ayatnya, engkau jangan menikah dengan orang bukan Kristen, apalagi mereka yang agama lain menghina kamu. Lihat ayat selanjutnya. Semua membaca ayat keempat. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadamu, sehingga mereka beribadah kepada ilah lain. Mereka tidak akan percaya Yesus dan membawa anakmu mengikuti menantumu pergi kepada agama yang lain. Ini ayatnya. Anak-anakmu akan dibawa mereka untuk menyembah Allah mereka, menyewa dewa mereka, menyembah patung mereka, dan mereka akan tinggalkan Tuhan, tinggalkan imanmu. Mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit
terhadap kamu, dan ia akan memusnahkan engkau dan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu. Dan segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Sampai di sini pembacaan. God ordered Joshua to enter into the land of Canaan as being promised by God to be the heritage of Judah's people. Dan kill them, abolish their idols. Never married your son to their daughters. Never married your daughter to their son, because they will bring you gone astray and far away from your God. Itu menantumu laki-laki, menantumu perempuan, semua akan membawa engkau dan anakmu pergi meninggalkan Tuhan dan menjadi kaum yang dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, abad ke-19 ada seorang namanya Ferdinand Christian Bauer, berada di kota yang disebut Tübingen di Jerman, dan dia mendirikan liberal theology, bukan reform theology, yang berkata Tuhan itu kasih, maka Tuhan tidak mungkin suruh orang membunuh orang. Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan kebebasan, tidak mungkin memaksa manusia beragama iman kepada Dia. Tuhan itu Tuhan, Dia turun kirim Yesus untuk mati bagi orang lain, maka Yesus mempunyai cinta paling lebih. Kelihatan Kristen, padahal semua melawan Kristen. Dia tidak percaya anak darah Maria dinamai Roh Kudus. Dia tidak percaya Yesus lahir inkarnasi. Dia tidak percaya Yesus mati mengganti. Dia tidak percaya Yesus bangkit dari kematian. Dia tidak percaya Yesus naik surga secara badannya. Semua yang percaya, yang paling penting ditolak oleh Christian Ferdinand Bauer. Lalu kepada turunnya sesudah itu ada orang namanya Adolf von Hanak, lalu Wilhelm Hermann, lalu liberal sampai sekarang. Gereja di Eropa semua kosong sepi karena tidak ada berita sejati dari firman Tuhan. Di dalam 100 tahun sesudah dia, Tuhan bangkitkan saya. Dia tahun 1850, saya 1957. Saya kembalikan gereja dari kosong menjadi penuh. Dia jadikan gereja penuh menjadi kosong. Saudara-saudara, tahu tidak rahasianya? Kenapa gereja berisi? Kenapa gereja kosong? Ada firman atau tidak? Saya tidak peduli. Sekarang gereja lain lebih besar, pengikut lebih banyak. Wah, anak muda begitu banyak ikut pendeta ini, pendeta. Saya tidak peduli. Karena yang penting ada saya taat kepada Tuhan, jalankan firman Tuhan, khotbahkan kebenaran kitab suci. Saudara-saudara, tapi saya sedikit sedih karena apa? Saya sudah tua. Kalau pendeta kita tidak mengikuti jalan yang saya sudah tetapkan, kabarkan kitab suci, sungguh-sungguh setia kabar firman. Lalu hari esok sangat kasihan GRI. Mari kita semua anak muda, saya harap banyak menjadi hamba Tuhan. Saya harap banyak orang yang berbakat di dalam segala bidang. Pikirkan, utamakan Tuhan dulu, mengabarkan Injil dulu, menjadi hamba Tuhan dulu. Ada orang yang cinta Tuhan, orang taat kepada Tuhan, orang jalankan kehendak Tuhan. Kalau engkau menikah sama orang begini, kelihatan kurang uang yang diuntung, tidak apa-apa. Tuhan akan memberi berkat. Selain uang, masih ada banyak bahagia lain yang diberikan kepada engkau. Kalau saya tidak jadi pendeta, saya jadi konduktor, bisa tidak? Bisa, sudah terbukti kok. Saya kalau tidak jadi pendeta, saya menjadi arsitek, bisa tidak? Terbukti. Di Indonesia berapa banyak ribu arsitek yang sudah lulus, yang terbaik. Mereka bisa membangun gedung gereja sebesar ini, tidak ada tiang, akustiknya baik, hampir tidak ada.
Saya boleh jadi musikus, saya boleh jadi konduktor, saya boleh jadi komponis, saya boleh jadi arsitek. Tetapi itu bukan utama. Yang utama kehendak Tuhan. Saya kabarkan Injil. Akhirnya saya tidak rugi. Saya sudah khotbah kepada 37 juta manusia. Saya sudah khotbah di dalam 600 kota, New York, Washington DC. Sudah berkhotbah di Montreal, di Kanada, di Chicago, di San Diego. Saya sudah khotbah di mana-mana. Saya sudah khotbah di Berlin. Tidak rugi. Jadi pendeta tidak tentu rugi. Jangan kira engkau jadi pendeta seperti mau dipotong leher, mau disembelih seperti domba. Tidak. Tuhan akan memberikan kecukupan, memberikan kemuliaan dan kuasa kepadamu. Anak-anak perempuan, jangan kira kalau suamiku jadi pendeta mati gua. Tidak tentu. Pahala pasti besar di surga. Saya harap dari gereja kita khusus dan pemuda-pemudi KRI banyak yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah baca semua ayat ini. Jangan ikut mereka. Tapi setia kabarku. Saya mau tanya, kenapa orang-orang dibunuh? Tuhan kejam? No. Tuhan mengasihi dunia. Maka orang-orang harus dibunuh. Loh, mengasihi dunia kok ada bangsa-bangsa yang dibunuh. Apakah ini ajaran Alkitab? Dengar baik. Saya lain sama Christian Ferdinand Bauer. Karena dia tidak lihat rencana kekal. Saya lihat rencana Tuhan lain sama manusia. Saudara-saudara, Alkitab tidak tulis kenapa mereka dibunuh. Kenapa tak boleh sisa satu. Keturunan mereka habis semua. Karena Tuhan tidak mau 7 suku itu meneruskan keturunan di dalam dunia. Wah, cilaka. Mungkinkah saya menikah sama orang kafir? Tuhan mau keturunan saya semua dibunuh. Mungkinkah tidak saya menjadi orang yang sudah begitu sehat, begitu hebat, akhirnya keturunan saya dibuang oleh Tuhan? Mungkin. Saya mau kasih tahu rahasia dari arkeologi. Bukan daripada teologi, bukan dari genetika, tapi dari arkeologi menemukan 7 bangsa ini ada persamaan yang sama. Kalau engkau sudah dengar, ingat baik-baik ya. Baik orang Het, orang Amori, orang Girkisau, dan orang-orang semua yang tadi disebut 7 suku. Mereka semua tidak mau Tuhan Allah. Mereka semua mau patung, berhala, dewa, dan diwakili oleh setan. Mereka bikin kuil. Orang Yerusalem, orang Yahudi ada, baik Allah, saya ada kuil daripada dewa kami. Tapi mereka kalau berbakti ke kuil, sama-sama beragama. Mari kita berbebas beragama, silakan pilih. Karena itu human right. Tapi saya berkata, agama harus mempunyai kebebasan. Di dalam Alkitab, bebas daripada agama salah. Bebas daripada penyembah kepada dewa. Kembali dengan kebebasan menyembah Allah yang sejati. Itu namanya kebebasan beragama. Musik saya bagi 3 macam. Satu musik yang membawa engkau kepada birahi, kepada keinginan seks. Lalu engkau mulai goyang, mulai tari. Sesudah itu mulai pikir tidak. Sesudah sampai puncak pikir tidak. Mulai buka celana, buka baju, mulai peluk-pelukan. Kalau engkau di dalam cinta, engkau mencium tidak salah. Engkau merangkul tidak salah. Tapi waktu engkau menjadi orang Kristen, di dalam cinta, di dalam engkau pacaran, engkau tetap ingat, God is the first. I love her or I love him because I want to share the love of God to my spouse, to my fiancé. Engkau mau menikmati bersama dengan pacarmu cinta yang suci. Bukan cinta nafsu dagingmu. Engkau rasa itu kenikmatan. Tetapi 7 suku ini semua diselidiki arkeologi. Semua sama. Mereka masuk kuil sudah dansa. Makin dansa makin bius. Makin bius makin tidak sadar. Sesuai itu mereka mulai kerak badan. Dan mulai buka dia punya celana. Lalu mulai pegang-pegang, rama-rama. Sesudah itu mulai rangkul, mulai ciuman. Sesudah itu mulai meluap apinya di dalam. Mereka buka semua celana. Buka semua rok, semua pakaian. Mulai telanjang. Ini 7 suku. Kenapa dimusnahkan oleh Tuhan?
Karena Tuhan tidak cinta? Tidak. Karena Tuhan tidak memberi kebebasan? Tidak. Tuhan memberikan cinta kasih, diselewengkan. Tuhan memberikan kebebasan, dijadikan kenajisan. Mereka mulai bergerak, mulai menjadikan diri nafsunya meluap. Akhirnya mulai mereka hubungan seks di dalam kuil mereka semua telanjang. Ini 7 suku sudah ditemukan sejarah, sudah ditemukan akan rahasia dosa dan kesalahan penyelamat mereka. Mereka langsung bersetubuh. Sudah selesai, tidak puas. Mereka melakukan ritual dan agama lagi. Bersetubuh sama perempuan lain. Ganti pasangan lagi. Terus menjadi seperti lebih kotor dari tempat pelacuran. Semua laki-laki telanjang, semua perempuan telanjang, semua hubungan seks di atas kuil, di atas jubin mereka, dan satu orang bisa campur beberapa orang. Sesudah itu satu generasi, 2 generasi, mulai penyakit timbul di alat kelamin, gatal, sakit, bengkak, lalu penuh kesakitan luar biasa. Sesuai dengan keluar nanah, semua alat kelamin menjadi borok-borok yang tidak bisa diobati. Mereka coba cari obat. Obat apapun tidak mempan. Obat apapun tidak menyembuhkan. Lalu generasi dengan generasi, suku-suku 7 ini semua sakit kelamin. Semua badan rusak. Ada yang hampir alat kelamin mau putus. Sakitnya tidak tahan. Dan mereka mulai menemukan hidup penyakit sipilis. Sipilis modern mulai dari tahun apa? 1450. Sampai sekarang sudah 600 lebih 72 tahun. Sipilis mulai kenapa? Karena orang Eropa mereka menemukan Amerika Selatan, menemukan Australia, akhirnya pulang ke Eropa. Yang pertama keliling dunia itu namanya Magellan. Yang menemukan Amerika namanya Amerigo. Lalu ada Columbus, orang Spanyol, orang Portugis yang keliling dunia. Mereka berbulan-bulan di laut, berbulan-bulan di pulau. Tidak ada nyonya, tidak ada perempuan, tetapi tidak bisa tahan. Seksnya ingin, mereka cari pelacur di sini di sana. Sesudah cari pelacur, mereka mulai rasa kurang enak. Alat kelaminnya mulai sakit. Pelan-pelan dibengkak-bengkak. Lalu bisul-bisul. Lalu nana-nana keluar. Waktu tidak tahan. Di laut tidak ada dokter. Mereka tunggu tahan sampai di atas darat. Sampai di atas darat. Mereka mulai tidur sama nyonyanya. Karena sudah lama tak ketemu. Intimnya makin lama, makin kepingin. Sudah kepingin istrinya kena. Bengkak juga. Alat kelaminnya rusak juga. Lalu dia pergi cari pelacur yang lain. Memberikan penularan kepada pelacur lain. Pelacur tidur sama laki lain. Menularkan alat penyakit seks kepada laki yang lain. Di dalam 20 tahun. Seluruh Eropa menjadi penyakit penularan daripada sipilis menular. Di dalam sejarah termasuk Beethoven kena. Beethoven sudah 250 tahun sesudah itu. Beethoven lahir 1770, mati 1827. Seumur hidup tidak nikah. Dia mesti cari pelacur untuk bereskan seksnya. Dan beberapa komunis yang lain kena. Orang Kristen kena, orang sekular kena, orang ateis kena. Seluruh dunia karena sipilis. Ada obat? Tidak ada. Bisa sembuh? Tidak bisa. Berhenti sakit, tak mungkin sampai mati. Alat kelamin seperti mau putus, sakitnya tapi malu. Kalau engkau sakit kepala otak, sakit apa? Sakit kepala. Kalau engkau sakit jantung, kamu apa? Jantung ini lain. Kalau engkau sakit kelamin, mau kasih tahu orang lain, malu kan? Jadi sambil sakit, sambil tahan, sambil malu, sambil menanti, tapi tidak ada obat. Akhirnya mati satu persatu, satu persatu. Mulai dari Eropa, Afrika. Sekarang di Afrika Selatan, setiap 3 orang 1 sakit AIDS. AIDS dari mana? Daripada homoseks. Daripada
Hidup tidak karu-karuan. Saya kasih tahu sama kamu, Tuhan cipta alat seks untuk melahirkan anak, untuk mempunyai keturunan. Itu suci sekali. Jangan dihina, jangan diselewengkan, jangan diselingkuhkan. Hidup suci itu ada rahasia kesehatan. Semua 1, 2, 3. Ikut semua. Hidup suci adalah rahasia kesehatan. Kalau engkau seumur hidup cuma sama satu perempuan, entah engkau mau 3 hari sekali atau engkau mau saben hari sekali, pokoknya hanya sama satu perempuan, tidak mungkin engkau sakit kelamin sampai mati. Dengar ya, ini saya bukan bicara tentang porno, saya mengajar secara kitab suci. Hidup suci jaminan dari Tuhan untuk tidak mungkin engkau sakit seks. Kalau engkau hanya setia sama nyonya, jangan campur perempuan yang lain, jangan iri dan jangan menyeleweng, jangan selingkuh, selalu hanya setia sama nyonya. Saya kasih jamin, Tuhan berkata engkau akan dipelihara Tuhan. Tuhan itu yang mencipta manusia. Tuhan tidak mungkin bohong dan Tuhan tidak mungkin mengajar salah. Tuhan berkata hidup suci, aku akan memberkati engkau. Saya sebelum nikah tidak pernah tahu perempuan, juga tidak pernah tahu tubuh laki-laki. Saya cuma menanti sampai Tuhan memberikan nyonya kepada saya. Sampai pernikahan, hari itu baru kita pertama kali hubungan seks. Menikmati sukacita yang penuh karena engkau sabar tunggu. Engkau menanti sampai harinya sampai. Jangan curi-curi sini, curi-curi sana. Engkau makin curi makin diketemukan, makin menyimpan rahasia, makin terbongkar. Saudara-saudara, sampai sekarang saya umur 80 tahun, tidak ada sakit seks. Karena saya hidup suci. Nyonya saya hidup suci, tidak ada sakit seks. Puji Tuhan, Dia melihat. Dia yang mencipta, Dia tahu. Tetapi kalau engkau menyeleweng sama perempuan ini, ganti lagi. Tionghoa mengatakan san jing chen tu. Jikalau engkau kumpul 3 orang, bukan setia kepada satu, langsung menjadi racun. Lalu pelan-pelan bengkak, rusak, bisul, sakit. 500 tahun manusia tidak ada obat. Penyakit yang melongrong manusia paling panjang 500 tahun. Sekarang pandemik bisa merongrong manusia berapa puluh tahun, baru 2 tahun loh. Mungkin 500 tahun masih begini, saben hari pakai masker. Menakutkan. Saudara-saudara, setelah 500 tahun ada satu dokter, bukan pinternya menyelidik, bukan pinternya mempunyai alat, dia mendadak merasa ada kemungkinan menemukan semacam obat namanya penisilin. Tahun apa? 1928. Setelah penisilin ditemukan, dicoba, penyakit seks sembuh. Baru manusia lepas dari rongrongan sipilis 500 tahun. Tuhan bilang, "You berani melawan, saya kasih seks, kasih penyakit, engkau sudah menikmati, sekarang disiksa sakit sampai mati." Setelah 500 tahun Tuhan bilang, "Saya kasih anugerah." Menemukan penisilin. Setelah sembuh mulai berzina lagi. Manusia dah bisa dididik, manusia dah bisa diobati. Hatinya sudah kena setan yang melawan Tuhan terus. 28 menemukan obat penisilin menyembuhkan seks. 76 berarti 48 tahun kemudian mulai ada AIDS, acquire insufficiency daripada sindrom. Mulai AIDS, mati karena AIDS. Tidak ada obat lagi. Sampai sekarang AIDS punya obat sangat sedikit. Waktu Presiden Clinton dijadikan presiden, saya diundang. Saya ikut inaugurasi. Pagi di Kongres dia sumpah menjadi presiden. Malam itu dia diundang lagi makan bersama di pesta besar inaugurasi Presiden Clinton. Dan di situ seorang yang menyanyi. Orang itu orang sangat terkenal di dunia. Namanya Michael Jackson. Pernah dengar? Waktu dia nyanyi, saya mau tanya, ini mau nyanyi siapa? Karena hari itu yang nyanyi ada 3 orang. Salah satu adalah Lena Horne.
Saya kenal suaranya. Dan satu lagi Michael Jackson. Ini mau apa? Dia sebenarnya sungguhnya ini satu lagu mengingat temannya yang mati karena AIDS. Dia menyanyi terlalu muda mati. Tidak boleh dia mati bangsa muda. Pemerintah baru dari Clinton, saya minta kasih uang untuk menyelidiki bagaimana menghentikan sakit AIDS. Saudara-saudara, dan Clinton tunduk-tunduk, itu saya di situ. Karena Michael Jackson menyanyi lagu itu. Sementara lagu itu diterima oleh banyak mahasiswa, banyak pemuda yang juga sakit AIDS. Saya tidak mau too young to die. Saya tidak mau mati terlalu muda. Saya mau disembuhkan. Tolong kasih subsidi keuangan untuk medis, untuk menemukan obat bisa menyembuhkan ini. Saudara-saudara, dulu tahun 74 saya di atas kapal terbang mau ke Amerika melihat majalah Times. The new epidemic is now coming to us. Epidemic itu ada acquired deficiency syndrome, yaitu manusia tidak ada kekuatan untuk membuat imunitas di dalam tubuh. Kalau sudah kena AIDS, hanya tunggu mati. Kena AIDS, hanya tunggu mati. Manusia tidak ada pengharapan. Kenapa AIDS ada hubungan dengan homoseks? Dengar baik-baik. Allah ciptakan manusia dengan keajaiban dan rahasia bijaksana yang tinggi. Alat kelamin mempunyai kulit 2 lapis. Akibatnya engkau melanggar Tuhan. Di dalam usus yang dekat dengan anus kita, itu kulit hanya 1 lapis. Engkau main seks di situ, gampang pecah. Sudah pecah, bakteri mulai menular. Itu sebab homoseks bisa membunuh. Homoseks mengakibatkan penyakit kelamin yang paling menakutkan. Karena manusia melanggar. Kalau kita tidak ngerti pokoknya taat sama Tuhan dulu. Tuhan akan pelihara kita dengan baik-baik. Silakan nikmati seks dengan istrimu. Silakan nikmati seks sesuai pimpinan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menghukum kita. Kiranya jadi orang yang takut kepada Tuhan. Itu permulaan bijaksana. Jalankan perintahnya. Hidup di dalam kesucian. Itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Hari itu kira-kira dunia ada 14 kasus. Sekarang ratusan juta kasus. Karena apa? Paling gampang menular melalui hubungan seks. Paling penyakit menjalar ke seluruh dunia melalui hubungan yang tidak beres. Manusia tidak mau ikut perintah Tuhan. Tidak mau hidup suci, pasti akan binasa. Kenapa Tuhan suruh orang Israel bunuh 7 bangsa itu? Apakah Allah kejam? No. Mengapa Tuhan suruh bunuh? Karena cinta. Karena Tuhan mencintai umat manusia, maka Tuhan harus tumpas ke-7 bangsa ini. Karena apa? Karena ke-7 suku kalau tidak ditumpaskan, penyakit seks bukan daripada tahun 1450, tapi daripada 3000 tahun sebelum Kristus lahir sudah mematikan seluruh dunia. In order to save the world, in order to preserve mankind living on this earth, the love of God give commandment to Joshua, kill them. Not even one should be left, because I want to kill them, because my love want to save human being on this earth. Saudara-saudara, salah satu pertanyaan paling sulit dijawab. Kenapa Tuhan begitu kejam? Kenapa Tuhan bunuh orang yang bukan Israel? Bukan karena Tuhan mencintai dunia, maka Tuhan kirim orang Israel bunuh 7 suku itu supaya mereka mati. Dunia masih bisa diselamatkan. Sampai hari ini masih banyak manusia yang begitu sehat. Lihat anak muda, mukanya, kulitnya, badannya. Mereka semua begitu indah, begitu sempurna. Karena apa? Karena hal itu. Jikalau 3400 tahun yang lalu Yosua tidak membunuh ke-7 suku itu, dunia sudah binasa semenjak 30 abad yang lalu. Puji Tuhan, Allah mencintai dunia, menghukum mati sebagian orang supaya yang lain tetap dipelihara. Engkau tidak setuju iman Kristen? Engkau tidak setuju perintah Tuhan? Engkau tidak setuju sifat Allah yang kasih tapi membunuh?
Jangan kritik dulu. Diam. Tunggu jawaban bijaksana dari Tuhan. Ini jawaban tiba kepadamu. Engkau tidak usah ragu. Percaya kepada Tuhan. Oh my God. Let me obey you. Let me submit to you. Let me subdue to your commandment and your punishment. Because you have done nothing wrong. Tuhan tidak pernah berbuat apa yang salah. Sama sekali. Dia ada Tuhan yang penuh kasih. Tapi dia ada Tuhan yang mempunyai kemarahan, kemurkaan. Yang Tuhan katakan setiap kalimat harus diberitakan kepada orang Kristen. Apa yang ditentukan oleh Tuhan harus diketahui oleh anak-anak Tuhan. Yang setiap minggu datang gereja. Bukan mencari khotbah yang enak, pendeta yang lucu, bikin kita senang. Tidak ada gunanya. Yang bikin kita harus sadar, harus takut kepada Tuhan. Itulah pendeta yang baik. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Mari kita tunduk kepala berdoa. Saya minta Ivan Kristiono naik ke atas, pimpin kita masuk ke dalam doa berdasarkan takut kepada Tuhan. Mari kita semua tunduk kepala. Ivan Kristiono, pendeta kita, pimpin dalam doa. Bapa dalam surga, kami seringkali ketika membaca kitab suci menemukan hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit untuk kami pahami. Tetapi berikanlah kepada kami kerendahan hati dan senantiasa belajar untuk meminta hikmat dari Tuhan. Dan kami boleh terus berpegang bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang adil ketika melaksanakan rencana keselamatan dalam sejarah, betul-betul mengerjakan segala yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur untuk keadilan dan penghakiman-Mu yang menurut sebagian kami kelihatan begitu keras, tetapi justru Engkau sedang memelihara umat manusia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.